Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui kuliah online pada mata kuliah manajemen industri, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem manajemen mutu berbasis ISO. Nah, untuk pendahuluan saya sampaikan tentang biodata saya seperti biasanya. Apabila nanti Anda mengalami kesulitan pada mata kuliah ini, nanti bisa berkomunikasi melalui kolom komentar atau bisa juga melalui forum e-learning yang ada di e-learningnya UNJ, ya, Bismart UNJ ACID, atau juga bisa melalui WhatsApp group yang telah kita bagikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini hanya ilustrasi. Mungkin sebelum mengikuti kuliah ini Anda masih belum jelas, Anda belum paham dan belum kompeten tentang apa? Tentang materi sistem manajemen mutu berbasis ISO, terutama nanti untuk ISO 9000 seri, baik 9001 maupun ISO-ISO yang lain. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan menjadi lebih paham, lebih jelas, dan menjadi lebih kompeten. Sehingga nanti Anda bisa mengambil hikmah dari materi yang saya sampaikan untuk inspirasi dalam memasuki dunia kerja. Perlu diingat di sini bahwa tidak mungkin materi yang saya sampaikan akan sama persis dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi minimal ya materi yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi inspirasi, melatih pola pikir, pola tindak, sehingga membentuk karakter Anda menjadi lebih profesional. Untuk referensi, saya menggunakan buku saya sendiri, yaitu yang berjudul Manajemen Industri. Nah, buku ini sudah saya publish lewat e-learning, ya, Bismart, ataupun melalui Google Drive. Anda bisa lihat nanti ya linknya untuk buku saya yang berjudul Manajemen Industri. Nah, buku-buku lain sebagai referensi ataupun bisa dalam bentuk artikel atau jurnal, silahkan nanti Anda baca untuk memperkaya materi tentang sistem manajemen mutu berbasis ISO. Nah, sebagai pendahuluan, ya, kemarin kita sudah membahas tentang manajemen mutu atau manajemen kualitas. Nah, kenapa sih kita sekarang ini perlu membahas tentang manajemen mutu berbasis ISO? Atau SMM, Sistem Manajemen Mutu. Nah, beberapa yang melatar belakangi ini adalah yang pertama, ya, yaitu adanya globalisasi. Sekarang ini dunia sedang menghadapi globalisasi. Ada CAFTA, yaitu China ASEAN Free Trade Agreement, ya. Ada IAFTA, ya, ada AEC, ASEAN Economic Community, ada WTO, ya, World Trade Organization, dan globalisasi yang lainnya. Nah, globalisasi itu apa toh sebenarnya? Globalisasi itu sebenarnya adalah perjanjian antar negara untuk ya menghilangkan batasan-batasan. Sehingga nanti produk maupun manusia itu bisa lintas batas tanpa kendala yang berarti. Kalau zaman dulu untuk produk dari satu negara ke negara yang lain itu harus melalui prosedur yang ribet. Sekarang dengan adanya perjanjian-perjanjian ini mereka bisa bebas, termasuk sumber daya manusia. Hati-hati ini ya. Pada tahun 2015 kita sudah meratifikasi AEC, ASEAN Economic Community. Nah, ini tidak hanya globalisasi berupa produk, barang, dan jasa, tetapi juga adalah tenaga kerja.
termasuk di sini adalah lulusan engineer. Anda sebagai calon engineer ya atau insinyur itu nanti akan menghadapi persaingan yang lebih ketat ya di era ASEAN Economic Community. Yang kedua adanya revolusi industri yang telah kita bahas, ada 4 fase revolusi industri. Nah, sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0. Nah, di sini ya berkaitan dengan revolusi industri itu maka tuntutan terhadap kualitas itu sangat penting. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka usaha untuk meningkatkan kualitas itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah perkembangan iptek, saya kira ini sangat relevan berkaitan dengan peningkatan mutu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi salah satu pemicu bagaimana nanti tuntutan konsumen terhadap mutu itu sangat meningkat. Yang keempat itu adalah peningkatan taraf hidup manusia di dunia. Alhamdulillah melalui pembangunan yang masif ya. Walaupun sekarang dalam masa pandemi corona itu ada penurunan sedikit, tetapi secara umum ini terjadi peningkatan taraf hidup manusia, baik papan ya, sandang maupun pangan. Terutama di sini pangan. Kalau dulu zaman saya kecil ya, makan telur 1 dibagi 4 itu sudah sangat mewah ya. Sekarang makan telur orang mungkin sudah bosan. Ayam juga sekarang sudah bosan ya, sehingga perlu untuk kualitas ya, pangan yang berkualitas. Demikian juga untuk sandang, pakaian. Kalau zaman dulu memakai baju yang seragam saja itu sudah sangat istimewa. Sekarang itu sudah sangat biasa. Nah, ini adalah peningkatan taraf hidup manusia. Berkaitan dengan papan juga sama. Dulu rumah yang sudah tembok itu sudah sangat bagus. Sekarang ya biasa saja. Sekarang tuntutannya rumah itu ya keramik ya. Ada AC-nya. Penerangannya terang benderang. Ya. Perlengkapan di dalamnya ada televisi, ada internet dan lain sebagainya. Ini terjadi peningkatan taraf hidup. Nah, ini akan meningkatkan mutu ya, baik itu produk maupun jasa. Yang berikutnya adalah persaingan yang semakin kuat. Persaingan produk sekarang itu makin kuat. Produk itu sekarang tidak ada monopoli. Ya, beberapa produk mungkin masih ada yang monopoli ya, seperti listrik. Kalau di Indonesia ya monopolinya PLN. Walaupun sekarang ada juga listrik-listrik swasta yang boleh ikut bermain juga. Tetapi ya sampai sekarang masih monopoli karena itu menjadi hajat hidup orang banyak. Bensin di Indonesia masih monopolinya Pertamina. Walaupun ada juga sekarang BBM dari misalkan Total, ada BBM dari Chevron dan lain sebagainya, tetapi itu masih sangat sedikit. Yang berikutnya adalah tuntutan konsumen terhadap mutu. Konsumen sekarang itu tuntutannya tidak hanya sekedar ada barang ya, tetapi sekarang adalah barang yang bermutu. Orang membeli sepatu ya yang bermutu. Orang membeli produk elektronik yang bermutu. Orang membeli pakaian yang bermutu. Orang menggunakan jasa penerbangan itu yang bermutu. Itu tuntutan dari konsumen. Sehingga di sini pemahaman tentang ya manajemen mutu berbasis ISO ini sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah transformasi digital. Nah, ini adalah ciri khas dari revolusi industri 4.0 di mana sekarang ini ada perubahan-perubahan mengarah kepada digitalisasi. Nah, sehingga di sini sangat relevan terhadap peningkatan permintaan mutu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya upaya untuk mengendalikan mutu itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Sejak tahun 1900-an ya. Jadi sebelum tahun 1900-an mungkin ini belum ada tentang quality control. Tetapi pemahaman tentang pengendalian mutu sudah ada. Tetapi belum terdokumentasi dengan baik. Nah, upaya untuk pengendalian mutu itu ada pada tahun berapa? Setelah 1900-an ini. Yang pertama adalah muncul operator quality control. Jadi di sini suatu produk itu nanti dikontrol oleh operator. Apakah produknya sudah baik atau belum? Yang kedua ya tahun 30-an itu muncul foreman quality control. Nah, ini sudah tidak lagi operator yang melakukan kontrol terhadap kualitas, tetapi di sini adalah supervisor
atau format. Kalau bahasa Indonesianya ya mandor lah gitu ya. Berikutnya muncul inspektor quality control. Jadi quality control sudah bukan lagi ranahnya mandor atau foreman atau supervisor, tetapi ada khusus yaitu inspektor, pengawas. Jadi orang yang ditugaskan khusus untuk menangani masalah quality ya. Berikutnya muncul ya berkembang menjadi statistical quality control ya, ini pada tahun 1960-an menggunakan pendekatan-pendekatan matematika terutama statistika untuk melakukan pengendalian kualitas baik produk maupun jasa. Berikutnya muncul TQM yaitu total quality control, total quality management dan lain sebagainya. Berikutnya muncul continuous quality improvement ya. Nah, yang terbaru sekarang apa ya? Sekarang yang terbaru itu menggunakan pendekatan ya organization ya, Lean Six Sigma ya, business process re-engineering dan lain sebagainya. Nah, ini ke depan arahnya nanti ke sana. Ya, bagaimana kita menggunakan pendekatan Lean Six Sigma. Nah, silakan nanti Anda pahami ya, apa itu Lean Six Sigma? Ini adalah sebuah pendekatan radikal ya dalam melakukan peningkatan mutu pada suatu produk maupun jasa. Jadi ada pendekatan kemarin kita sudah bahas tentang Kaizen. Kalau Kaizen itu pendekatannya adalah gradual, ya step by step, sedikit dengan sedikit. Jadi continuous improvement-nya tidak secara radikal. Tetapi kalau Lean Six Sigma ini pendekatannya itu radikal. Nah, silakan nanti apakah yang cocok itu kalau di suatu organisasi mau menggunakan pendekatan Kaizen ya sedikit demi sedikit atau menggunakan pendekatan yang radikal, Lean Six Sigma, business process re-engineering dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem manajemen mutu berbasis ISO kita akan mengenal istilah standar. Apa itu yang dinamakan standar? Standar itu adalah spesifikasi teknis yang dibakukan. Spesifikasi atau ketentuan-ketentuan yang dibakukan sehingga berlaku secara universal. Nah, standar ini disusun berdasarkan pada konsensus, kesepakatan-kesepakatan. Siapa yang membuat kesepakatan? Ya, itu adalah para ahli yang terlibat di dalam masalah standar. Melibatkan pihak-pihak yang terkait, ya berkaitan dengan standar. Ya, kalau standar nanti ada bermacam-macam. Kita bahas beberapa macamnya standar. Nah, standar biasanya berkaitan dengan persyaratan mutu, ya, kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan iptek, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal pendidikan juga masuk. Hingga nanti ada standar pendidikan nasional. Nanti ada 8 standar pendidikan. Ya. Nah, silakan nanti Anda pahami tentang itu. Anda orang pendidikan ya harus paham tentang ini. Berikutnya adalah berdasarkan pengalaman. Yang namanya standar itu disusun berdasarkan pengalaman. Oh, pengalaman saya menggunakan seperti ini, itu hasilnya seperti ini. Sehingga disusunlah sebuah standar. Nah, tujuannya standar untuk apa? Antisipasi perkembangan di masa kini dan juga masa depan. Jadi standar itu nanti untuk berlaku sekarang dan juga untuk pengembangan di masa depan. Sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya bagi perkembangan ini. Ya. Nah, fungsi dari standar itu untuk apa? Yang pertama adalah menjamin keseragaman. Jadi yang namanya standar itu nanti universal. Misalkan kita membeli sepatu ya nomor 38, yaitu kalau standar US Amerika ya nanti di sana sama, di mana-mana sama nomor 38. Tidak ada nomor 38 ternyata di sini dipakai orang yang ukurannya 38 tidak masuk. Berarti itu tidak standar. Standar untuk komputer misalkan hard disk. Standarnya dia pakai SSD menggunakan USB ya maka dia harus standar. USB-nya 3.0 atau menggunakan misalkan untuk peripheral yang lain ya. Maka kita harus memenuhi standar ini. Untuk WiFi standarnya menggunakan ya standar-standar tertentu, maka kita harus memenuhi ini. Nah, standar biasanya kaitannya dengan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi. Jadi yang namanya standar itu adalah spek minimum.
Lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Maka ini harus dipenuhi. Contoh kalau kita misalkan untuk standar yang berkaitan dengan kelistrikan. Standar untuk kemampuan hantar arus. Kalau penghantar ukurannya 2,5 mm persegi, maka kemampuan hantar arus minimalnya berapa? 16 ampere. Maka dia harus bisa menahan arus 16 ampere. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Ya. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk melindungi pelanggan dari layanan yang bermutu rendah. Produk yang berstandar itu mesti kualitasnya memenuhi standar minimum, spesifikasi minimum. Yang keempat, mempermudah memenuhi persyaratan karena secara jelas terdeskripsi. Yang kelima itu menjamin konsumen bahwa produk dan jasa itu sudah memenuhi spesifikasi minimum tadi. Nah, dalam beberapa aplikasi biasanya ada aspek quality-nya, ada aspek environment-nya, ada aspek safety ya yang menjadi acuan utama. Nanti kita kenal beberapa standar ISO untuk safety ya, untuk environment ya, untuk produk dan lain sebagainya. Nah, secara umum standar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah standar fisik, yang kedua adalah standar metode atau dokumen. Kalau standar fisik ini orang teknik itu seringkali kita bicara tentang standar fisik. Contohnya apa? Misalkan satuan panjang, milimeter, sentimeter, yard, meter, dan lain sebagainya. Satuan berat, satuan temperatur, itu standar. Misalkan standar pentanahan 5 ohm, ya. Standar untuk kemampuan hantar arus 125% dari arus nominalnya. Ini standar. Yang berikutnya adalah standar metode. Jadi kalau di sini bukan lagi standar fisik, tapi standar metode. Nah, standar metode ini ada dua, yaitu standar produk dan standar sistem. Kalau standar produk, ini misalkan produk-produk yang dijual di Indonesia harus memenuhi standar SNI. Contoh helm. Helm yang dijual di Indonesia harus sudah punya SNI. Tanpa memenuhi SNI nggak boleh dijual di Indonesia. Kalau yang mau dijual di Jerman ya harus memenuhi DIN ya atau DVA. Yang mau dijual di Jepang harus memenuhi GIS, Japan International Standard. Ini standar produk. Nah, yang kedua ada standar sistem atau standar manajemen. Nah, untuk standar sistem atau proses atau manajemen ini ya, ada beberapa, misalkan untuk standar ISO. Ada IEC, ada ISO, ada OSHA, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Jadi bedanya seperti ini ya. Kalau standar sistem ya, ISO itu termasuk standar sistem, standar metode atau standar dokumen. Berbeda dengan standar fisik. Berbeda juga dengan standar produk. Nah, yang paling bagus gimana? Ya, standar sistemnya dia punya, standar produknya dia juga diuji memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Sehingga nanti produk-produk yang mau dijual di Indonesia selain dia sudah punya sertifikasi ISO, mereka juga harus memenuhi standar SNI. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu ISO ini? Nah, ISO itu berasal dari bahasa Yunani yaitu isos yang artinya itu sama. ISO ya. Contoh kata yang mengandung kata ISO misalkan isobar. Isobar itu berarti tekanannya sama. Isotermik ya, berarti itu suhunya sama. Ada banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan ISO ya. Silakan nanti Anda cari kata-kata ya, terutama di bidang engineering. Kata-kata ISO banyak. Nah, ISO ini artinya adalah seragam. Apa yang seragam? Yang seragam nanti ya produknya atau jasanya. Kualitasnya, spesifikasinya seragam. Jadi kalau kita misalkan contoh sederhana ya, yang sudah mendapatkan sertifikat ISO, kalau itu berupa produk ya produknya selalu sama. Contoh misalkan USB ya, flash disk USB, maka dia programnya sama. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, beratnya sama, kapasitasnya juga sama.
selama dia spesifikasinya sama. Kalau dia mengatakan, oh ini USB 3.0, berarti kecepatannya ya, kecepatan read write-nya adalah kemampuannya USB 3.0. Kalau dia menuliskan 2.0, ya berarti kecepatan minimalnya dia memenuhi untuk standar USB 2.0. Itu ISO ya. Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Sebenarnya ISO bukan singkatan ini ya, ini hanya istilahnya aja. Jadi yaitu adalah apa? ISO itu adalah organisasi atau asosiasi yang sifatnya global ya, yang terdiri dari badan-badan standar nasional dari lebih 140 negara. Nah, ISO ini adalah organisasi NGO atau non-government organization. Jadi bukan milik pemerintah. ISO itu adalah NGO. LSM kalau di Indonesia ya. Berdiri sejak tahun 1947 di Jenewa, Swiss ya. Tugasnya adalah mengembangkan standar industri ya atau perusahaan atau organisasi yang mempromosikan tentang masalah kualitas, keamanan dan efisiensi. Nah, perannya nanti adalah membantu perdagangan internasional dan pengembangan kerjasama global di bidang iptek dan ekonomi. Nah, saya tekankan sekali lagi yang namanya ISO itu bukan standar produk seperti SNI, ya, GIS, DIN, VDA, ANSI dan lain sebagainya, tetapi adalah standar proses atau standar manajemen, ya. Nah, perkembangan dari manajemen mutu ISO sebenarnya sudah tadi ya berdirinya sejak tahun 47, mulai mengembangkan standar itu tahun 87, muncul ISO 9000 series ya. Nanti ada beberapa perkembangan dari standar ISO ini. Yang berikutnya direvisi tahun 94, direvisi lagi tahun 2000, direvisi lagi tahun 2008, yang terbaru itu adalah ISO versi 2015. Nah, ini berbicara tentang apa? Kalau ISO 87 itu berbicara tentang prosedur. Jadi maka untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau organisasi harus membuat prosedur. Nah, kalau di ISO 94 mulai ada perubahan, yaitu apa? Preventive action. Ada aksi-aksi untuk mencegah agar produk dan jasa itu tidak mengalami kegagalan. Untuk ISO 2000 itu ada pendekatan proses dan PDCA, Plan Do Check Action. 2008 sama ya, nggak ada perubahan yang berarti. Nah, di 2015 ada perubahan. Tidak lagi menggunakan ini, tetapi ya lebih pada risk and opportunities. Jadi ada resiko dan kesempatan untuk meraih sebuah keuntungan di sini. Nah, jenis untuk manajemen mutu ISO itu ada banyak ya. Ada keluarga ISO 9000 yaitu untuk manajemen mutu produk maupun jasa. Ini untuk ISO 9000 yang terkenal 9001 ya. Yang kedua adalah ISO 14000 yaitu tentang manajemen lingkungan. Nah, ini contohnya 14001. Yang ketiga adalah ISO 22000 ya, manajemen produk pangan dan minuman. Ini kalau untuk industri makanan dan minuman tidak pakai ISO 9000 tetapi ISO 22000. Yang keempat ada ISO 27000 yaitu manajemen keamanan informasi. Ini kalau Anda membuat software, Anda membuat sistem informasi, Anda membuat aplikasi Android, Anda membuat aplikasi untuk e-banking dan lain sebagainya, Anda menggunakan standarnya ISO 27000. Yang berikutnya ada ISO 16949 yaitu adalah manajemen mutu untuk produk khusus otomotif. Sedangkan untuk ISO 1725 itu adalah manajemen lembaga sertifikasi dan pengujian. Contohnya apa? Laboratorium. Nah, ini laboratorium kalau mau untuk sertifikasi ISO ya milihnya yang 17025. Nah, yang terakhir itu ada ISO OSAS 18000 yaitu manajemen K3.
kesehatan, dan keselamatan kerja. Ya, ini K3 ya khususnya nanti di tempat kerja. Bagaimana kita nanti agar pekerja itu bisa aman dan selamat. Ya. Mengapa industri perlu menerapkan ISO? Ini pertanyaannya. Nah, yang pertama ya, industri atau perusahaan atau organisasi perlu menerapkan ISO. Yang pertama apa? Karena perlu identifikasi, perlu menetapkan sebuah standar ya dan proses kerja. Kalau bisa enggak kita menerapkan ini tanpa sertifikasi ISO? Bisa, enggak masalah. Cuma dengan adanya ISO ini ya kita bisa menjadi lebih termotivasi. Yang kedua, dengan adanya ISO ini ya, maka pengelolaan proses-proses yang ada di organisasi maupun perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang ketiga, memastikan standar kerja tetap pada organisasi bukan pada individu atau karyawannya. Nah, ini kadang-kadang kan kita bergantung pada karyawan. Contoh sistem informasi ya, kalau yang mengelola itu sudah keluar nanti ya bingung ya, kita membuat baru. Ya, ini seringkali mengalami masalah. Nah, dengan adanya ISO ini standar itu ada pada organisasi atau perusahaan, bukan pada karyawan. Yang keempat, memastikan proses tetap berkelanjutan walaupun ada perubahan personil. Tadi ya, ada pergantian personil nggak ada masalah karena basisnya adalah sistem. Seperti negara Singapura. Perdana Menterinya mau gonta-ganti nggak ada masalah. Karena pendekatannya adalah pendekatan manajerial, pendekatannya manajemen. Berbeda dengan mungkin Indonesia. Ganti pemimpin ya ganti total. Ganti sistem. Nah, ini yang perlu kita ubah ya mindset kita untuk berubah menjadi pendekatannya sistem. Yang kelima adalah sebagai referensi dan bukti tertulis yang standar sehingga proses bisa dilakukan audit dengan baik. Akuntabel ya. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan pasar global. Karena sekarang ini persaingan yang sangat berat ya di era globalisasi seperti sekarang. Nah, tujuan dari sistem manajemen mutu ISO itu adalah yang pertama mencapai, memelihara, meningkatkan kualitas baik produk maupun jasa. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas operasi untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga memberikan kepercayaan kepada manajemen internal. Yang keempat memberikan kepercayaan kepada pelanggan ya. Yang kelima memberikan keyakinan bahwa persyaratan sistem mutu itu sudah terpenuhi. Nah, sedangkan manfaatnya untuk apa ya? Apabila kita sudah punya sertifikasi ISO, maka akan meningkat kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, meningkatkan image dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Nah, dengan meningkatkan efisiensi berarti mengurangi pemborosan. Yang keempat, mengurangi kegiatan-kegiatan audit karena sudah dilakukan proses manajemen dengan baik ya. Yang kelima adalah meningkatkan mutu, jelas. Yang keenam meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh adalah meningkatkan manajemen berstandar internasional. Yang kedelapan mengelola resiko dengan baik dan lain sebagainya. Ini banyak sekali sebenarnya manfaatnya ya. Meningkatkan penjualan ya karena konsumen makin percaya apabila kita sudah mempunyai sertifikasi ISO. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di SMM ISO 9000 family ya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menerapkan standar mutu manajemen mutu ISO 9000 ini ya. Yang pertama adalah manajemen responsibility-nya, kontrak review-nya, dokumen and data control-nya, purchasing-nya, product identification and traceability ya, proses kontrol, inspection and testing, control of non-conforming product dan lain sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya bisa disimpulkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apakah aktivitas manajemen itu sudah ada atau belum di suatu organisasi atau perusahaan? Apa aktivitas manajemen? Yaitu POAC dan PDCA. Apa itu POAC? Planning,
Organizing, Actuating, and Controlling. Apa itu PDCA? Plan, Do, Check, Action. Nah, kita cek dulu. Apabila POAC-nya belum ada, PDCA-nya belum ada, ya jangan untuk implementasi ISO, rugi. Adakan dulu ini. Yang kedua, apakah ada prosedur-prosedur ya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang ada di organisasi maupun industri? Kalau sudah ada, apakah sudah terdokumentasi dengan baik prosedurnya? Nah, yang ketiga perlu ditanyakan, apakah Anda melaksanakan sesuai dengan yang didokumentasikan atau belum? Jadi di dalam ISO itu adalah merencanakan apa yang akan dilakukan. Ya. Yang kedua, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan, ya. Dan yang keempat, melakukan perbaikan terus-menerus. Itu sebenarnya prinsipnya dari ISO. Nah, di dalam manajemen mutu berbasis ISO ada 7 prinsip ya, yang terutama ini yang untuk ISO 2015 ya. Kalau yang ISO 2000 dan 2008 itu ada 8 prinsip ya. Kalau yang di 2015 itu ada 7. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah customer focus atau fokus kepada pelanggan. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Yang ketiga adalah engagement of people, yaitu keterlibatan orang, ya, melibatkan sumber daya yang ada di perusahaan. Yang keempat adalah proses approach, ya, atau pendekatan proses. Yang kelima itu adalah improvement atau perbaikan. Yang keenam itu adalah evidence based decision making, ya, yaitu apa? Pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau evidence, ya. Yang terakhir itu adalah relationship management, yaitu manajemen hubungan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi ISO itu dapat dianggap sebagai sebuah pondasi dari TQM tadi. Jadi tadi adalah ada TQM. Ini landasannya apa? Ini kalau TQM itu kan berada pada posisi miring seperti ini, ya, ilustrasi saja ya. Kalau kita tidak ganjel ya, ini roda PDCA-nya, maka dia akan kembali ke bawah. Nah, supaya nanti ini tidak kembali ke bawah, maka kita perlu ganjel. Ini bahasa Jawanya. Kita perlu beri apa? Penahan supaya roda TQM ini tidak menggelinding ke bawah. Nah, ganjalnya pakai apa? Ya, yaitu pakai standar ISO. Nah, di sini dengan adanya standar ISO maka tidak akan turun ke bawah. Nah, begitu nanti ini sudah terlaksana, kita geser ke atas. Rodanya kita gelindingkan ke atas, ya. Kita buat standar baru. Sehingga nanti ini bisa menjadi sebuah standar baru. Terus seperti itu. Sehingga nanti ya standarnya itu akan naik. Dengan konsep continuous improvement. Nah, kalau kita lihat struktur dari sistem manajemen mutu ISO, ya, ada piramida yang terdiri dari 4 aspek. Yang paling tinggi itu adalah PM, yaitu pedoman mutu. Yang di bawahnya nanti ada SOP, yang didasari pada IK atau instruksi kerja, dan yang paling bawah itu ada catatan mutu. Apa itu pedoman mutu? Yaitu hal-hal pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi, oleh seluruh anggota organisasi. Apa itu SOP? SOP itu adalah standar operating procedure atau prosedur operasi standar, yaitu langkah kerja dan pengendalian proses setiap rangkaian kerja di perusahaan. Apa itu IK? IK itu adalah instruksi kerja. Jadi cara pelaksanaan pekerjaan secara detail. Jadi apabila orang mau melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka instruksi kerjanya jelas. Mulai dari persiapan sampai nanti pengujiannya. Ya, yang terakhir itu ada catatan mutu sebagai dasarnya di sini, yaitu adalah catatan dan data hasil kegiatan pelaksanaan kerja. Nah, inilah yang nanti harus kita bangun ya agar nanti standar manajemen mutu berbasis ISO dapat terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana proses registrasi untuk mendapatkan sertifikat ISO? Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan standar dulu.
Jangan kita mengajukan applied certification padahal standarnya belum kita implementasikan. Nah, standarnya yang buat siapa? Yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri dengan mengacu pada klausul-klausul yang telah ditetapkan oleh ISO. Nah, setelah kita mengimplementasikan standar, yang berikutnya kita mengajukan untuk sertifikasi. Nah, nanti akan ada asesmen dari asesor independen, nanti akan ada surveillance assessment, ya. Apabila nanti sudah mencapai ini, dalam waktu yang berikutnya kita akan melakukan recertification. Nah, bagaimana untuk mengimplementasikan standar manajemen mutu ISO ini? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami prinsip-prinsip dasar manajemen mutu berbasis ISO. Yang kedua, kita perlu membuat komitmen ya dari top down maupun bottom up. Jadi pimpinan ya atas ke bawahnya seperti apa. Termasuk nanti dari bawah ke atasnya bagaimana ya. Yang ketiga, kita perlu mengkomunikasikan dengan semua anggota organisasi. Karena prinsip TQM, Total Quality Management, itu ada semua karyawan terlibat. Jangan sampai nanti ada yang nggak ngerti. Oh, kita mau menerapkan sistem manajemen mutu ISO. Yang berikutnya, kita harus konsisten terhadap apa yang telah disepakati. Nah, ini yang susah ya. Membuat komitmen dan konsisten ya. Yang berikutnya, membuatlah perencanaan yang baik. Nah, ini kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang baik berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita laksanakan. Siapa yang membuat perencanaan? Ya kita sendiri. Yang berikutnya, kita harus melaksanakan apa yang telah direncanakan. Yang berikutnya, kita perlu mendokumentasikan jika perlu. Ya, apa-apa yang perlu kita dokumentasikan. Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Yang berikutnya, kita evaluasi hasil pekerjaan. Nah, setelah kita evaluasi, kita lakukan perbaikan secara terus-menerus. Sehingga ini membentuk sebuah siklus. Kalau ini dilakukan, maka ya untuk meningkatkan kualitas itu bukan perkara yang sulit. Nah, ini kalau kita buat perencanaannya ya, mulai dari planning, pelaksanaan do, pengecekan, ya, perbaikan. PDCA. Plan, do, check, action. Apa yang perlu di PDCA? Mulai dari visi dan misinya. Cita-cita organisasinya apa? Dari sini diturunkan menjadi kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Apakah sudah nyambung atau belum ini? Jangan-jangan nanti kebijakan dengan visi misinya nggak nyambung. Nah, ini perlu di planning, perlu dilakukan, perlu dicek, dan perlu diperbaiki lagi. Yang berikutnya targetnya. Jangan-jangan targetnya nggak sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Jangan-jangan targetnya tidak sesuai dengan visi dan misi. Maka ini semua harus selaras, harus nyambung. Ya. Berikutnya strateginya, cara untuk mencapai visinya. Ini harus selaras. Ya. Program kerja yang dibuat juga harus selaras. Dokumentasinya ini kalau perlu ya yang diperlukan bukti-bukti perencanaan dan pelaksanaan. Implementasinya juga harus jelas dan monitoring evaluasinya. Nah, ini harus dilakukan secara konsisten ya dengan komitmen yang baik. Nah, yang paling penting di dalam implementasi sistem manajemen mutu adalah bagaimana kita membangun budaya mutu. Memang di dalam membangun budaya mutu nggak mudah, ya. Mungkin yang pertama kali harus dilakukan ini, ya. Karyawan kita paksa untuk menerapkan standar baru. Kadang-kadang harus dipaksa. Sehingga karyawan pertama kali mungkin akan merasa terpaksa. Lama-lama begitu kita terpaksa akan menjadi bisa. Lama-lama akan menjadi biasa. Lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya, bagaimana nanti adalah bagaimana budaya perubahan. Dunia ini dinamis. Tidak ada yang statik. Permasalahan selalu berubah, teknologi selalu berubah, kebutuhan masyarakat selalu berubah, ya. Keinginan konsumen selalu berubah, regulasi selalu berubah. Maka yang memenangkan kompetisi yaitu adalah yang bisa adaptasi dengan perubahan. Nah, sehingga yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melakukan perubahan untuk membangun budaya mutu ini.
Agar nanti kita menjadi sebuah budaya. Ada teknologi baru, cepat beradaptasinya. Sehingga muncul konsep lean manufacturing yang saya bahas pada materi yang ke-5 ya. Agile manufacturing, agile organization, lean organization, dan lain sebagainya. Atau muncul fleksibel, FMS, flexible manufacturing system, dan lain sebagainya. Karena kita sudah terbiasa, sudah menjadi budaya. Budaya kita adalah berubah. Pendidikan harus mengikuti ini. Kalau tidak ya nanti kita akan ketinggalan. Awal-awal mungkin berat ya. Ini mahasiswa ini sekarang contoh dengan pandemi corona ini, mahasiswa dipaksa untuk pembelajaran online. Sehingga awal-awal mahasiswa itu terpaksa mengikuti pembelajaran online. Ikut Zoom, ya, akses e-learning, akses WhatsApp group, akses Bismart, akses YouTube. Lama-lama ternyata bisa, ya. Lama-lama menjadi biasa, sekarang menjadi kebiasaan. Dan ke depan nanti akan menjadi sebuah budaya. Oh, belajar itu tidak harus tatap muka. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita membangun budaya mutu ini. Nah, hambatan di dalam penerapan SMM ISO itu banyak sekali ya, ada dari internal maupun dari eksternal. Yang pertama ya jelas ya, kurangnya komitmen. Kurangnya konsistensi di dalam melaksanakan apa yang telah disepakati. Itu jadi masalah. Yang kedua, kurangnya pemahaman SDM. SDM-nya kurang update ya, perlu di-training lah. Yang ketiga, peralatan produksi tidak memenuhi standar. Ya ini ya juga repot. Apabila peralatan produksi tidak memenuhi standar ya kita harus upgrade. Skala produksi terlalu rendah, ya menengah ke bawah. Budaya mutu belum berkembang. Nah ini dari internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ya pertama kaitannya dengan audit ISO ya. Yang kedua kaitannya dengan skala penilaian. Yang ketiga kaitannya dengan komunikasi dengan auditor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kiat sukses untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO ini? Tadi sudah saya sampaikan ya beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab dari manajemen. Sehingga perlu ada kebijakan mutu ya, perlu ada sistem mutu yang terdokumentasi dengan baik ya. Perlu menyelaraskan antara teori dan praktek ya. Perlu melakukan audit mutu internal ya. Internal juga, eksternal juga ya. Perlu ada peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Perlu ada dukungan dari seluruh karyawan. Tanpa adanya dukungan dari seluruh karyawan, nonsen ya. Pasti akan gagal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya tentang sedikit materi pemahaman sistem manajemen mutu berbasis ISO. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya sebagai manusia biasa mohon maaf kepada Anda semua ya. Dan saya juga mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam wa wahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.